karyawan yang timbul karena memiliki tujuan berbeda maupun cara berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Seterusnya yaitu kita akan membahas bentuk-bentuk konflik kerja. Menurut Mangkunegara pada bukunya yang berjudul Kebijakan Ekonomi Mangkunegara 2011 ada 4 bentuk konflik kerja. Yang pertama yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat hierarki suatu organisasi. Contohnya yaitu konflik antara penanggung jawab dengan ketua organisasi, manajer dengan pegawainya, dan pengurus dengan anggota koperasi. Yang kedua yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, bagian administrasi umum dengan bagian personalia. Yang ketiga yaitu konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas. Contohnya yaitu karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi formal informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya yaitu pimpinan yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma. Seterusnya kita akan membahas tentang faktor-faktor konflik kerja. Konflik kerja timbul disebabkan oleh diri sendiri maupun lingkungan, yaitu yang termasuk diri sendiri saya jelaskan timbul dari dalam individu masing-masing terkait adanya ketidaksesuaian antara harapan dan keinginan pribadi dengan realitas suatu organisasi atau realita tujuan organisasi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, timbul dari interaksi dengan rekan kerja dalam suatu organisasi seperti adanya persaingan kerja dan kemampuan dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis konflik kerja. Jenis-jenis konflik kerja itu ada 2, yaitu yang pertama substantif konflik, perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, dan pembagian jabatan pekerjaan serta kecemburuan penempatan jabatan dan tugas kerja. Masih berlakunya the right man in the right place. Yang kedua yaitu emotional conflict, yang terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut, dan penolakan, serta adanya pertentangan antara pribadi, seperti ketidakpercayaan atasan terhadap karyawannya, merasa tidak sependapat terhadap ide seseorang. Terus selanjutnya ada akibat konflik. Akibat konflik kerja dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu antara satu positif dan sisi negatif. Akibat positifnya yaitu konflik kerja yang mengakibatkan hal positif yang terjadi dalam suatu organisasi sehingga berdampak balik pada tujuan organisasi maupun lingkungan organisasi. Misalnya meningkatnya produktivitas kerja karena masing-masing individu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan terjadinya persaingan secara sehat, secara tidak langsung meningkatkan inovasi atau motivasi kerja. Yang kedua akibat negatif yaitu konflik kerja yang timbul mengakibatkan keadaan negatif ini berdampak pada langkah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan terhambatnya suatu tugas ataupun pekerjaan. Misalnya akan timbul stres kerja karena masing-masing individu merasa tidak nyaman dan masing-masing individu mencari kebenarannya sendiri-sendiri sehingga dapat menghalalkan segala cara. Apabila ini terjadi tidak dapat diatasi, akan berakibat menurunnya motivasi untuk bekerja. Sekian. Setelah mengetahui apa itu konflik kerja dan mengetahui berbagai jenis dan bentuk konflik kerja, saya akan menjelaskan mengenai contoh konflik kerja dan juga cara mengatasinya. Untuk cara mengatasinya sendiri, itu dengan berbagai cara. Setiap konflik pasti juga berbeda cara mengatasinya. Namun, pada umumnya, untuk mengatasi konflik kerja bisa dilakukan dengan diskusi, menghargai pendapat sesama rekan kerja, dan juga berpikir positif untuk setiap kejadian. Untuk contohnya, seperti pada suatu organisasi,
Ketika seorang manajer memberikan tugas yang tidak sebanding antara karyawan satu dengan karyawan lain, namun tidak ada alasan dan penjelasan kepada karyawan lain, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi karyawan lain. Sehingga hal itu akan menjadikan konflik di antara rekan kerja, sesama rekan kerja, yang mana itu terjadinya ketidakseimbangan pemberian tugas. Maka dari itu, suasana kerja akan tidak kondusif karena adanya pertentangan atau rasa tidak nyaman, kecemburuan akan hal tersebut. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan juga dapat tercapai secara maksimal, perlu adanya diskusi. Diadakan briefing dalam organisasi tersebut ataupun koordinasi untuk menjelaskan kenapa terjadi ketidaksesuaian antara pemberian tugas tersebut, sehingga masing-masing karyawan itu mengetahui alasan-alasan tertentu kenapa mereka diberikan tugas seperti itu dan dengan porsi yang seperti itu, sehingga seorang manajer harus bijak menentukan bagaimana pembagian tugas dan bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi atau permasalahan yang dapat menghambat tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai contoh konflik dari organisasi. Untuk contoh konflik yang lainnya banyak sekali, sehingga teman-teman setelah mengetahui apa itu konflik kerja, bentuk-bentuknya, teman-teman bisa menjelaskan ataupun bisa menganalisa sendiri konflik-konflik yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi teman-teman. Berikut adalah bab tentang stres kerja. Apa sih sebenarnya stres kerja itu? Stres kerja yaitu perasaan tertekan yang membuat ketidaknyamanan terhadap diri sendiri yang disebabkan ketidakmampuan menerima dan menjalankan tekanan dari suatu pekerjaan dengan ditandai seperti adanya rasa cemas, khawatir, dan ketakutan yang berlebihan. Stres merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dari seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada alasan mengapa karyawan mengalami stres di tempat kerja. Stres kerja tidak dapat dihindari, namun dapat dikurangi dan dikelola. Apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi dorongan dan meningkatkan intensitas kerja. Sedangkan apabila tidak dikelola dengan baik, stres kerja akan menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif bagi individu dan perusahaan. Penyebab stres kerja menurut Hasibuan 2012 adalah faktor-faktor penyebab stres kerja karyawan, yaitu beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar atau semena-mena, waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai, konflik antara pribadi dan pemimpin atau kelompok kerja, balas jasa yang terlalu rendah, masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, orang tua, dan lain-lain. Nah, kalau kita ambil contoh-contoh dari sekitar kita, sebenarnya banyak dari teman-teman yang sudah bekerja dan sering mengalami stres kerja tanpa kita sadari. Yaitu apa aja sih contoh-contohnya? Menurut Robbins 2008, ada 3 kategori pemicu stres kerja, yaitu faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor perusahaan, faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor perusahaan yaitu tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang atau kondisi kerja. Tuntutan peran adalah beban peran yang lebih dialami ketika karyawan diharapkan melakukan lebih banyak daripada waktu yang ada. Ekspektasi peran tersebut kemudian karyawan tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Tuntutan antar pribadi yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain atau hubungan kolega antar pribadi yang buruk juga dapat menyebabkan stres kerja. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi, pasang surutnya suatu perusahaan, kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan,
Kemudian karena inovasi-inovasi baru yang dapat memicu suatu persaingan yang serupa, itu juga merupakan ancaman bagi banyak orang yang membuat mereka stres. Faktor pribadi. Faktor pribadi ini terutama menyangkut masalah keluarga. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak merupakan masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan, lalu terbawa sampai ke tempat kerja. Setelah mengetahui apa itu stres kerja, telah dijelaskan sama rekan saya satu tadi mengenai stres kerja, maka dari itu saya akan memberikan contoh stres kerja. Tidak usah jauh-jauh, kita akan memberikan contoh dari diri kita sendiri. Di sini saya juga sebagai karyawan dan juga mahasiswa pasti pernah mengalami stres kerja. Dikarenakan hal apa? Dikarenakan tuntutan kerja yang berlebihan ataupun fasilitas yang kurang memadai atau juga hak-hak yang tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Stres kerja tersebut menyebabkan apa yang kita lakukan sehari-hari itu tidak sinkron atau tidak berkesinambungan, sehingga tujuan kita atau pekerjaan kita itu terhambat. Lah, untuk saya pribadi mengatasi stres kerja itu sendiri, yang pasti memberikan waktu untuk diri sendiri atau yang sering disebut me time. Jadi saya sering melakukan hal-hal yang menurut saya menyenangkan bagi hati saya. Yang kedua, saya istirahat dengan cukup. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Mungkin itu bagi saya mengatasi stres kerja dengan cepat sehingga saya tidak larut-larut dalam stres kerja dan pekerjaan saya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin untuk teman-teman bisa mengatasinya secara masing-masing karena masing-masing tingkatan stres kerja yang dialami oleh masing-masing individu itu juga berbeda. Jadi temukan cara tersendiri teman-teman untuk mengatasi